Saya dulu inget banget, saya pertama kali nyoba nge-gym itu 2007. 2007. Begitu orang tua saya tahu saya nge-gym, padahal saya waktu itu nge-gym karena gymnya pas di sebelah tempat saya berenang. Orang tua saya respon pertamanya, emang mau jadi binaraga? Oh gitu, langsung begitu ya? Betul. Karena hubungannya selalu dikaitkan ke situ. Iya, iya. Sama kayak tadi Mas Imron Benar. bilang kan. Berarti kalau kayak gitu, gimana cara kita buat ketika tadi ada masuk ke tahapan coping tadi, Ya. itu harusnya seperti apa, Dok? Ketika kita bicara masalah kesehatan mental, itu ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, cara yang bisa kita lakukan sendiri, dan cara yang akan dibantu oleh profesional. Jadi profesional di sini bisa psikolog, bisa psikiater. Ya. Hal yang jarang kita dengar dari kesehatan mental adalah prevention. Prevention. Karena kalau kita bicara prevention, pencegahan, pasti orang fokusnya pencegahan penyakit kronis. Iya, betul. Tapi untuk pencegahan masalah kesehatan mental ini yang masih jarang, Mas Imron. Iya. Pencegahan itu bisa dilakukan di kondisi healthy, coping, dan mungkin awal-awal struggling masih bisa. Tapi ketika udah struggling sampai ke unhealthy, ini sudah memerlukan bantuan dari profesional. Dan sebenarnya bantuan dari profesional ini bisa ditarik juga sampai kondisi healthy. Oh, ditarik juga sampai kondisi healthy. Betul. Jadi ada prevention, ada kuratif. Preventionnya itu di dua spektrum awal, kuratifnya di dua spektrum akhir. Tapi peran dari tenaga ahli kesehatan mental atau profesional itu harusnya bisa kita lakukan di prevention maupun di kuratif. Oh, oke. Tapi gini, Dok, kan sehat, ngapain di prevention? Anggapannya begitu kan, Betul. Dok, kasarnya Betul. begitu, Dok. Betul. Orang saya sehat biasa-biasa aja, kalau ada orang marah kayak atau Betul. tim saya kalah apa gimana, saya biasa aja gitu. Ya. Terus apakah itu perlu juga, Dok? Mungkin kita bicara awareness, Mas. Kalau dulu di kita milenial ya, ketika milenial mulai banyak olahraga, mulai jaga pola makan, itu respon pertama dari orang tua itu pasti ngapain sih? Iya, iya, iya. Saya dulu inget banget, saya pertama kali nyoba nge-gym itu 2007. 2007. Saya Oke. semester 1 awal kuliah. Begitu orang tua saya tahu saya nge-gym, padahal saya waktu itu nge-gym karena gymnya pas di sebelah tempat saya berenang. Jadi saya berenang, penasaran coba nge-gym deh. Orang tua saya respon pertamanya, emang mau jadi binaraga? Oh gitu, langsung begitu ya? Betul. Karena hubungannya selalu dikaitkan ke situ. Iya, iya. Sama kayak tadi Mas Imron Benar. bilang kan. Iya, Jadi iya. ketika kita mau melakukan prevention, Iya. yang sekarang kita kenal dan kita familiar ya, Iya. ke gym, diet, orang-orang di generasi sebelum kita, atau mungkin orang tua kita, atau satu level di atas kita ya, di keluarga, itu mereka juga melihat itu sebagai hal yang perlu nggak sih? Iya. Nah, fokus itu yang sekarang harapannya dengan awareness yang lebih tinggi di Gen Z juga mulai bergeser. Mungkin tidak di kita, tapi di generasi yang di bawah kita. Iya, iya. Karena kalau saya melihat kesehatan mental tadi selain dari spektrum yang 4 tadi ya, saya selalu melihat kesehatan mental kalau kita kaitkan dengan performance kita sehari-hari, kita berada dalam kondisi nol nih. Oke, normal berarti. Nol, normal, netral. Oke. Kita bisa berada dalam kondisi minus, sakit, atau tidak baik-baik saja. Oke. Kita bisa juga berada dalam kondisi plus. Sama seperti kesehatan fisik, Mas. Ada orang yang netral aja fisiknya, ada yang fisiknya sangat fit. Ada juga yang fisiknya sangat unfit. Jadi levelnya harusnya kalau sehat itu di tengah, fitness levelnya ditingkatkan, dia jadi plus ya. Kalau fitness levelnya berkurang, dia jadi minus. Kesehatan mental juga sama. Ketika kita berada di kondisi nol dulu mulainya, semakin kita bisa menjaga kesehatan mental kita, jadi semakin tadi ya kita melakukan tindakan-tindakan prevention, harusnya kualitas kesehatan mental kita lebih baik, naik ke plus, dan indikator tadi ya dari Kemenkes ya, kemampuan menghadapi stres sehari-hari, performance di rumah atau di sekolah, kemudian kontribusi ke orang-orang atau lingkungan di sekitar kita juga bisa menjadi lebih baik. Jadi nggak perlu nunggu kita berada dalam kondisi minus untuk melakukan sesuatu. Oke, justru nggak perlu kita breakdown dulu, baru diobatin, Dok ya? Betul. Ada tindakan-tindakan antisipasi tadi. Betul. Karena kalau kita bayangkan gini, kita ikut definisi WHO. Mas Imron. Definisi sehat WHO itu ada 3 indikator, kesehatan fisik, mental, sosial. Dan definisi orang sehat menurut WHO adalah tidak hanya bebas penyakit, tapi ada faktor-faktor seperti kontribusi ke sekitarnya, kemudian bagaimana dia bisa melakukan tadi pekerjaan dengan maksimal. Iya. Jadi tidak sakit. Bagaimana kita bisa menjadi sehat sesuai definisi WHO? Berarti setelah kita bebas dari penyakit, kita harus bisa punya performance yang bagus. Dan kesehatan fisik bisa kita tingkatkan kualitasnya walaupun kita nggak sakit.
Begitu juga kesehatan mental. Jadi orang yang lebih tahan mental pasti memiliki performance atau bisa membuat decision yang lebih bagus. Jadi banyak profesional rutin ngobrol dengan psikolog tujuannya itu. Supaya dia bisa terus menjaga kualitas kesehatan mentalnya dalam melakukan decision making. Betul, karena ada beberapa literatur juga dok. Ya. Rutinitas seorang director itu pagi dia olahraga dok. Kan banyak juga tuh dok yang di menteri-menteri yang mas menteri sekarang Betul, dia betul. pagi itu olahraga, lari segala macam. Nah justru di situ dia banyak ide, imajinasi dia ada begitu kan. Betul. Dia dapat, terus kan sudah ada ilmiahnya dok. Ya. Bahwa akan ada hormon yang Betul. buat bagus lah buat mental dia. Betul. Segala macam gitu. Nah, bagaimana dia bisa mengambil decision yang tepat, ya kan? Kalau Betul. kesehatan fisik dia juga melemah kan, Betul. begitu kan dok. Nah, dan apalagi kita di korporasi, company besar gitu, apalagi sampai kementerian, dia akan ninggalin legacy, gitu kan Betul. dok. Dia harus ciptain decision yang tepat sampai long term gitu Ya. dok. Sampai jauh gitu. Nah, itu arahnya kan ke situ dok ya. Betul. Tapi versi kesehatan mentalnya, Mas. Versi kesehatan mental. Kesehatan mental yang belum banyak dilihat sebagai satu hal penting atau komponen penting dari kehidupan kita, terutama kehidupan profesional. Kalau kita bicara tadi ya di level C-level, Betul. direktur, pejabat, dan lain-lain. Mereka olahraga iya, tapi kalau kita tanya, pernah nggak coba melakukan assessment dan coba ngobrol dengan profesional kesehatan mental? Padahal kalau kita bicara Indonesia, kesehatan mental itu salah satu bagian yang di-highlight di lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mas Imron. Satu Nusa Satu Bangsa. Jiwa raga kami. Oh iya benar ya. Jiwanya di depan. Padahal kalau kita lihat rimanya, rhyme-nya bisa aja raga jiwa kami. Tapi jiwanya ditaruh di depan, baru raganya. Jadi sebenarnya udah di-highlight. Selain dari definisi WHO, Iya. di Indonesia kita udah diingetin tuh. Benar. Oleh mungkin tim founding father dulu ya, Iya. bahwa jiwa adalah bagian penting untuk kita bisa maju sebagai satu nusa dan satu bangsa tadi. Iya, betul. Dok, ngaruh nggak sih sosial media? Pasti ngaruh, Mas. Oke. Mungkin secara lebih luas kita bicara teknologi ke internet, kemudian ke sosial media. Karena banyak perubahan lifestyle, cara kita untuk melakukan sesuatu ketika muncul teknologi, internet, dan sosial media. Ketika kita bicara internet dan sosial media khususnya, itu ada dua generasi yang hidupnya atau perkembangannya, masa-masa perkembangannya sangat terkait dengan sosial media, terekspos dengan sosial media dan internetnya, yaitu milenial dan Gen Z. Milenial sebagian, Gen Z banyak disebut digital native. Karena dari umur, kita bicara Gen Z dari 97 ya. 97. Internet itu kira-kira mungkin 2002, 2003. Mulai masif, bukan mulai masuk. Betul. Smartphone mungkin 2004. Ya. Udah mulai bisa digunakan untuk mengakses internet. Ya. Jadi mereka SD udah ada smartphone. Ya. Internet sudah bisa mereka akses di mana saja untuk yang punya smartphone. Dan kalau kita bicara sekarang, ya hampir semua orang pasti punya smartphone. Ya. Dan akses ke internet. Sosial media ini seperti dua sisi koin, Mas. Sorry, mungkin internet ya. Internet dan sosial media itu seperti dua sisi koin. Bisa kita manfaatkan untuk banyak hal positif, tapi kita harus pahami bahwa banyak resiko ketika tidak kita awasi, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita tidak memiliki bekal atau pegangan yang cukup untuk berinteraksi atau bisa menggunakan internet dan sosial media dengan baik. Kita di milenial, kita kenal sosial media, internet mungkin SMA. Iya. Itu milenial saya milenial 89, berarti kira-kira di tengah-tengah lah. Jadi kita kenal sosial media di usia yang cukup dewasa, cukup matang. Jadi kita udah tahu resikonya apa. Dan sebagian hidup kita sudah dididik tanpa internet dan sosial media. Jadi mungkin lebih mudah untuk kita bisa membuat batasan-batasan. Ini kayaknya nggak boleh deh. Ini kayaknya nggak sesuai dengan apa yang kita diajarkan waktu kecil. Sayangnya Gen Z karena mereka mulai dari SD sudah terekspos dengan internet dan sosial media, mereka punya culture yang berbeda. Dan culture yang berbeda ini bisa dianggap positif dan negatif, dan selalu punya sisi positif dan negatif. Karena mereka mungkin belum pernah dipersiapkan untuk menghadapi fase itu. Berarti berdampak juga dong sosial media ya? Sangat berdampak. Karena kita tahu sosial media itu benar-benar merubah hidup manusia dan membuat gap antara generasi ini jadi semakin jauh karena kehidupannya semakin berbeda. Boomer ketemu internet mungkin umur 30-40 tahun. Kita belasan.
Gen Z dari kecil lah, awal mereka mulai belajar. Jadi dunia ini sebenarnya 3 dunia yang berbeda, yang dipisahkan oleh internet dan sosial media. Iya. Jadi 3 dunia inilah yang harus kita hadapi juga dengan cara yang berbeda. Oke.